Halo semuanya, selamat datang di video hari terakhir dari seri 10 hari Microsoft Excel untuk pemula. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang printing data di Microsoft Excel. Tapi sebelum masuk ke materinya, teman-teman bisa download dulu file latihannya lewat link di deskripsi di bawah ini ya. Supaya nanti teman-teman bisa nonton video ini sambil praktek langsung. Dan kalau udah di-download, teman-teman bisa buka file latihannya dan kita masuk ke materinya. Kita masuk ke materinya yaitu tentang printing data di Microsoft Excel. Nah, untuk printing data di Microsoft Excel itu sangat penting ya, karena teman-teman untuk yang admin ya, yang bekerja sebagai admin, dan kalau mau bekerja sebagai admin itu hampir setiap hari pasti berhubungan dengan printing data di Microsoft Excel. Nah, untuk printing data di Excel itu berbeda dengan di Microsoft Word dan yang lainnya. Jadi kalau nanti teman-teman tidak terbiasa ngeprint di Microsoft Excel ya, nanti akan banyak kesalahan-kesalahan yang bisa teman-teman lakukan kalau mencetak data di Microsoft Excel. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu page setup ya. Teman-teman bisa buka file latihannya dan kita langsung aja ke tab menu page layout. Nah, di sini ada page setup ya, ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama adalah margin, yang kedua orientation, dan yang ketiga size. Ya, kita ke size dulu aja. Nah, di size ini adalah ukuran kertas ya. Jadi teman-teman mau pakai ukuran kertas apa? Misalkan di sini letter, tabloid, statement, eksklusif, dan yang lainnya. Nah, pastikan teman-teman sebelum mencetak data di Microsoft Excel ya, pastikan kertas yang dipilih di pengaturan di sini dengan kertas yang asli yang mau dicetak itu sama ya. Jadi nanti tidak ada kesalahan saat mencetak data ya. Nah, lalu selanjutnya ada orientation atau orientasi ya. Jadi teman-teman bisa pilih nih bentuk kertasnya yang dicetak mau portrait ataupun landscape ya, tergantung datanya nanti seperti apa ya. Jadi kalau misalkan datanya panjang ke bawah seperti ini ya, teman-teman bisa pakai yang portrait. Nah, sedangkan kalau teman-teman punya misalkan data yang memanjang ke samping ya, teman-teman bisa pakai yang landscape ya. Lalu selanjutnya ada margin. Nah, apa sih margin ya? Margin adalah batas antara garis pinggir kertas dan juga garis tepi antara data yang pertama kali di input. Nah, kalau teman-teman pernah melihat data yang dicetak ya di kertas, itu pasti ada space ataupun ruang kosong di pinggir-pinggir dari kertas tersebut yang tidak diisi data ya. Jadi itu yang dinamakan margin. Nah, untuk margin sendiri itu bisa diatur-atur ya, berapa lebarnya ataupun tingginya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada settingannya, ada normal, wide, dan narrow ya. Bisa teman-teman lihat di sini kalau narrow atasnya itu lebarnya segini, marginnya sebelah kirinya marginnya segini, bottomnya segini, dan kanannya segini. Nah, teman-teman bisa bebas pilih yang mana aja, ataupun teman-teman mau custom marginnya, teman-teman bisa klik custom margin di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini bisa dirubah ya teman-teman, untuk atasnya berapa senti, sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa, dan sebelah bawah berapa. Nah, lalu di bawahnya di sini teman-teman bisa lihat ada center on page. Ini artinya data yang kita cetak itu akan berada di tengah secara horizontal maupun vertikal kalau teman-teman pilih ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada print previewnya. Di sini ada sebuah data di sini. Kalau kita klik center on page yang horizontal, nah maka datanya akan bergeser ke tengah secara horizontal ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan kalau kita klik yang vertikal, nah maka datanya akan bergeser ke tengah secara vertikal. Ya, kita uncheck aja semuanya lagi. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya gimana untuk cara mencetak datanya ya? Caranya teman-teman bisa klik Ctrl P seperti ini. Nah, menggunakan shortcut ya, atau teman-teman bisa ke sini ya, ke tab menu file. Nah, nanti ke print di sini. Nah, teman-teman lihat di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, dan di sebelah kanannya ada print preview ya. Sedangkan di bawah ya teman-teman bisa lihat ada berapa lembar page ataupun kertas ya. Di sini ada 86. Nanti kalau kita print ya, ini artinya ada 86 lembar data. Dan ini ada di lembar ke-1, kita geser lembar kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Lalu kita ke bagian setting di sini ya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang bisa teman-teman sesuaikan ya. Ada print, ini artinya untuk mencetak data. Jadi kalau teman-teman udah yakin nih datanya udah benar, teman-teman bisa cetak dengan klik tombol print di sini ya. Lalu di sebelah kanannya ada copies. Ini artinya salinan. Jadi ada beberapa salinan yang ini teman-teman buat. Jadi kalau teman-teman mau ada 5 salinan ya, teman-teman bisa ganti di sini jadi 5 seperti ini ya. Lalu di bawahnya ada printer ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada beberapa printer yang dicolokkan ke laptop teman-teman ya, teman-teman bisa milih printer mana yang mau digunakan. Jadi pastikan teman-teman memilih printer yang tepat.
Lalu selanjutnya ada setting di sini. Nah, di setting ini ada beberapa tools. Yang pertama, teman-teman bisa pilih bagian mana yang mau di print. Apakah print active sheet, ini artinya sheet yang aktif aja yang akan dicetak. Yang kedua ada print entire workbook. Jadi ini akan mencetak semua workbook. Ya, misalkan teman-teman punya 10 sheet di dalam workbook tersebut, ya itu artinya teman-teman akan mencetak 10 sheet tersebut. Lalu selanjutnya ada print selection. Nah, kalau teman-teman misalkan ingin mencetak hanya yang diseleksi, ya teman-teman bisa gunakan print selection. Nah, jadi caranya teman-teman nanti seleksi dulu datanya yang mau di print ya. Lalu teman-teman di sini pilih yang print selection. Lalu di bawahnya teman-teman ada pilihan page ya. Ini artinya teman-teman ingin mencetak dari halaman berapa ke halaman berapa. Yaitu bebas teman-teman nanti bisa pilih ya. Misalkan di sini teman-teman ingin mencetak dari halaman 5 sampai halaman 10. Ya, jadi nanti yang dicetak hanya halaman 5 sampai 10 ya. Lalu selanjutnya di sini ada pilihannya, kalau teman-teman klik ada collated dan uncollated. Ya, untuk collated ini artinya akan mencetak secara urut ya, antara lembar pertama, kedua, ketiga itu urut. Sedangkan uncollated ya, ini artinya mencetak secara ganjil genap. Ya, jadi batch 1 dulu, 3, 5 dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada orientation lagi, ini sama seperti sebelumnya ya, teman-teman bisa pilih juga di sini. Lalu ada ukuran kertas, teman-teman bisa pilih juga di sini ya. Lalu selanjutnya ada margin, juga bisa teman-teman setting di sini. Nah, di bawah di sini ada scaling. Ini artinya teman-teman bisa mengubah besar kecilnya data yang akan dicetak. Jadi misalkan di sini ada fit sheet on one page. Ini artinya teman-teman ingin mencetak satu sheet dalam satu lembar ya. Teman-teman bisa misalkan kita pilih di sini ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini jadi panjang banget ke bawah dan ini jadi 5 lembar ya, karena ini enggak muat ya teman-teman di satu lembar. Lalu selanjutnya ada fit all column on one page ya. Jadi kita kembalikan dulu supaya nanti teman-teman bisa melihat bedanya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini cuma sampai jumlah barang kolomnya ya. Kalau kita pilih yang fit all columns on one page, nah maka di sini akan bertambah jadi jumlah harga. Ini artinya seluruh kolom ya akan dicetak ya. Lalu selanjutnya ada fit all row on one page. Ini artinya semua baris ada di satu page ya. Kalau teman-teman klik, nah ini kembali ke seperti semula ya, yang ini hampir sama mirip dengan yang fit sheet on one page ya. Kita pilih yang no scaling aja, dan itu beberapa pengaturan yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini di lembar pertama, sedangkan di lembar kedua ini nggak ada kepala tabelnya. Jadi kalau nanti teman-teman membaca datanya lewat kertas yang dicetak ya, teman-teman bakal bingung. Nah, gimana caranya supaya misalkan teman-teman kepala tabelnya itu ada di setiap lembar kertas ya. Caranya gampang banget ya, teman-teman kembali aja kita ke tab menu page layout lagi, kita klik di print titles di sini. Nah, lalu teman-teman bisa klik di rows to repeat at top ya. Jadi kita akan mengurang baris di atas ya, atau di kepala baris atau di kepala tabel. Teman bisa klik di sini dan teman bisa pilih nih baris keberapa. Misalkan di sini kepala tabelnya ada di baris kelima ya, kita klik di sini. Lalu kita klik enter dan klik OK. Kalau kita print datanya ya, kita preview di sini. Ini di lembar pertama, di lembar kedua. Nah, bisa teman-teman lihat di sini adalah kepala tabelnya ya. Di lembar ketiga dan seterusnya juga sama ya. Lalu gimana selanjutnya jika teman-teman mencetak data secara potret tapi ada kolom yang terpotong ya? Kalau teman-teman lihat di sini kolomnya itu sampai jumlah harga. Kalau kita print preview di sini cuma sampai jumlah barang. Nah, ini kan nggak ikut ke print ya teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman bisa setting sendiri secara manual di sini ya. Teman-teman ubah tampilannya menjadi page break preview. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada garis titik-titik. Ini artinya data yang dicetak itu hanya dari sini sampai sini. Ini akan di lembar selanjutnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa arahkan pointernya sampai ke sini ya, sampai ada garis panah 2 ya. Teman-teman bisa lalu teman-teman klik dan geser ke samping kanan. Nah, seperti ini teman-teman klik Ctrl P. Nah, teman-teman bisa lihat di print preview kolomnya sudah masuk semuanya ke dalam satu lembar ya. Jadi itu untuk print data di Microsoft Excel. Nah, sekarang gimana kalau misalkan teman-teman ingin menyimpan file ini dengan bentuk yang lain selain bentuk file Excel atau XLS ya. Teman-teman bisa ketik Ctrl P di sini, lalu pilih yang Save As. Nah, teman-teman bisa pilih di sini, misalkan kita klik yang Browse
ya, terserah ini mau di mana. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih di bagian Save as Type. Nah, ini teman-teman bisa mengubah jenis filenya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak banget jenis file yang bisa teman-teman pilih. Misalkan di sini teman-teman ingin menyimpan dalam bentuk PDF. Nah, bisa banget seperti ini dan klik Save. Ya, itu gampang banget. Nah, itu dia teman-teman untuk materi kali ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang printing data di Microsoft Excel. Ya, jadi sekarang tugas teman-teman adalah buka lagi file latihannya ya 10-20 menit aja. Teman-teman latihan lagi tapi tanpa melihat video tutorial ini ya. Nah, supaya teman-teman nanti diharapkan lebih menguasai materinya lagi, karena printing data di Microsoft Excel itu penting ya, karena kalau teman-teman bekerja sebagai admin tentu harus bisa menguasai printing data. Dan kalau teman-teman sudah merasa menguasainya, teman-teman bisa checklist di roadmap PDF yang sudah saya bagikan sebelumnya. Jadi nanti teman-teman tahu nih udah menguasai skill apa aja hari ini dan skill-skill di hari sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Saya Gul Febian dan sampai ketemu di video yang lainnya.